Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari yang gelap kepada yang terang, dari yang batin kepada yang zahir. Sifatnya tiga saja: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Kalian umat terbaik karena banyak puasa sunat, bagus. Kalian umat yang terbaik karena bolak-balik haji ke Makkah, memang tak salah. Kalian umat yang terbaik karena ke masjid tiap hari, iya. Tapi dalam ayat ini tak disebut begitu. Kalian umat yang terbaik ta'muruna bil ma'ruf. Syukran. Kalau mengajak kepada yang baik. Sekarang orang tak lagi mengajak kepada yang baik. Yang penting saya selamat. Masalah tetangga saya tidak selamat, masalah kawan sekantor saya tidak selamat, bukan urusan saya. Ini bukan ajaran Islam. Malah sekarang kalau ada orang ngajak orang lain, urus diri kamu sendiri ajalah, yang urus saya. Ini orang tak mengerti ajaran Islam. Kalaulah diharapkan ceramah, diharapkan pengajian, dalam Islam tidak ada holy man. Holy suci, man orang suci. Biku, biksu, pastor, servant of God, pelayan Tuhan. Dalam Islam tak ada. Dalam Islam mengajak kebaikan, urusan bersama. Dalam agama lain tak. Memang sudah disediakan disebut orang suci. Masalah mengajak kepada Tuhan, tanggung jawab orang suci. Dalam Islam tidak. Pak Ustadz, ini tetangga saya tiap hari ngajak saya sholat, padahal dia insinyur. Ini tetangga saya tiap hari ngajak saya puasa sunat, padahal dia sarjana hukum. Apa hukumnya Pak Ustadz? Ya ngajak, apa salahnya? Memang itu kewajiban agama. Tapi kalau sudah masalah bercerita halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, ini dalilnya qat'i, ini dalilnya zonni, baru perlu sekolah agama. Bedakan antara mengajak dengan berfatwa. Masalah ngajak, mau tamat STM, mau tamat SMK, mau tamat SD, mau tak sekolah, ngajak, bebas. Ngajak sholat, ngajak puasa. Tapi kalau sudah cerita berfatwa, menetapkan hukum, itu baru perlu orang yang spesialisasi di bidangnya. Nah, ini sekarang kalau ada orang mengajak orang lain dianggap latah. Mengajak orang lain itu udah kerja ustadz itu. Enggak. Ustadz itu bukan mengajak. Ustadz itu menjelaskan masalah hukum halal haram. Ini kurban dilaksanakan Nabi setiap tahun. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, sunat muakkad. Sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Kenapa kurban itu hukumnya wajib? Karena Nabi pernah mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudhahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut hadis, kalau dalam hadis itu ada wa'id, ancaman, maka maknanya wajib. Ustadz menjelaskan hukumnya.
ngajak kurban itu bukan tanggung jawab ustadz. Ibu ngajak anaknya, bapak ngajak istrinya, istri ngajak tetangga, sahabat ngajak kawannya. Itu tanggung jawab bersama. Jadi masalah ngajak orang tidak perlu sekolah agama. Sekarang orang khilaf, tak bisa dia membedakan mana mengajak, mana menjelaskan masalah hukum agama. Yuk sholat berjamaah ke masjid yuk. Jangan ajak saya. Emangnya kamu ustad? Masalah ngajak sholat tidak mesti ustad. Tapi menjelaskan masalah hukum, mana rukun, mana syarat, mana makruh, mana mubah, itu baru ustad. Karena orang yang tidak ngerti hukum ketika dia cerita hukum, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Mengangkat takbiratul ihram itu satu mazhab, yuhazi uzunaihi, sejajar dengan daun telinga. Yang satu lagi mengatakan baina mankibaihi, sejajar dengan bahu. Yang satu ke daun telinga, yang satu bahu. Bacaan tasbih paling sedikit 3, yang sedangnya 7, 5, yang paling banyak 7 sampai 10. Itu yang menjelaskan itu ustaz, ulama, orang ngerti fikih. Tapi masalah mengajak sholat, insinyur ngajak sarjana hukum ngajak SIP sarjana politik. Jangan ajak-ajak saya. Ini bukan domain kamu. Ini LCMA baru ngajak. Tak paham dia. Tugas seorang muslim adalah menyelamatkan saudaranya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak. Ibu rumah tangga tidak tamat dari Mesir, tidak pernah kuliah di Al-Azhar, tapi dia termasuk orang yang mengajak. Ngajaknya pendek saja. Ngajak anak untuk masuk masjid pakai kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, yuk kita ke masjid. Nanti langkahkan kaki kanan, baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kamu sebelum tidur malam jangan lupa baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Simple, sederhana, sepele. Orang menganggap itu bukan ilmu besar. Dia bukan ahli tafsir, tidak cerita tentang asbabun nuzul, tidak cerita tentang masalah kandungan dalam ayat, tapi dia sudah berbuat ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama ini dibagi dua. Satu, ngajak buat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Ngajak buat baik sedikit. Yang sedikit itu pun berat lidah orang untuk buat baik. Yang paling berat lagi adalah melarang buat mungkar. Kenapa? Karena kalau ngajak orang sholat, paling-paling dia bilang, jangan ajak saya sholat. Ngajak orang puasa sunat, kamu ajalah dulu, nanti saya nyusul. Tapi kalau sudah cerita masalah mungkar, ini sudah terkait dengan orang sakit hati. Kalau sudah cerita mungkar, orang banyak tersinggung. Kalau sudah cerita orang tersinggung, ujung-ujungnya marah. Kalau sudah cerita orang marah, hubungan akan renggang dan orang takut. Kenapa kamu tadi tidak ada cerita masalah narkoba? Takut saya cerita narkoba, Pak. Kenapa? Anak dia pecandu narkoba. Kenapa kamu tak ada cerita masalah riba? Takut saya cerita riba. Kenapa? Anaknya kerja di bank konvensional. Kenapa kamu tadi tak ada cerita masalah sihir? Takut saya sihir. Kenapa? Mertuanya dukun besar. Jadi kalau gitu apa yang paling aman? Cerita sabar. Marilah kita sabar. Kalau sakit sabar. Kalau datang musibah sabar. Anak kita dilarikan orang sabar. Bini kita dibawa orang sabar. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam adalah wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin, kalaulah bukan karena nahi mungkar, sudah lama Islam ini hancur. Alhamdulillah. Ketika satu kelompok hilang akan muncul yang lain. Kelompok hilang muncul yang lain. Tapi yang nahi mungkar akan terus tetap ada. Itulah yang dijanjikan Nabi SAW. La tazalu
akan tetap ada ta'ifatun, sekelompok orang, min ummati, di antara umatku, zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran, menjatuhkan kemungkaran, la yahzunuhum man khadhalahum, orang yang mengejek mereka, mencaci maki mereka, menyumpah serapah mereka, tidak membuat mereka sedih dan berkecil hati, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah. Allah menunjukkan kebenaran. Itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan marah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu cuma ngajak solat subuh, nggak mungkin Abu Jahal marah. Mereka biasa bangun subuh. Kalau Nabi Muhammad ngajak ayo haji, tak mungkin Abu Lahab marah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Hanya tidak ditulis saja namanya. Kalau ditulis haji, itu haji semua. Haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, haji Abu Sufyan. Bertambah bunyi ayat itu, tabat yada haji abi lahabi wa tab. Mereka itu haji-haji semua. Lalu kenapa marah mereka? Karena Nabi melarang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Marah mereka. 40 tahun Nabi tak ada melarang mereka. Mereka senang. Kalau ditanya siapa itu Al-Amin, mereka tak sebut Muhammad. Siapa itu yang lewat itu? Al-Amin. Kenapa mereka senang? Karena Muhammad tidak pernah mengotak-atik kepentingan mereka. Tapi ketika Nabi mulai mengatur masalah khamar mereka, mereka hobinya minum khamar. Pagi minum khamar, siang minum khamar, malam minum khamar. Turun ayat khamar, tumpahkan khamar sampai basah pasir jalan depan kota Madinah. Mereka simpan itu khamar dalam tabung kayu. Mereka simpan dalam labu. Ada namanya karak labu. Lalu kemudian labu ini dikorek isinya, dijemur kering. Ada namanya zaf, yaitu pangkal korma yang dipahat. Nah itu tempat khamar. 4 tempat khamar. Satu lagi kayu yang disusun, diikat. Lobang-lobangnya ditutup pakai tir, seperti gala-gala pada sampan kayu. Tempat khamar. Nabi melarang itu tempat khamar. Kenapa? Khawatir orang Islam sholat tapi ada tempat khamar di rumahnya. Lalu orang bertamu, dia tengok, kasihan teman saya, sholat juga minum khamar juga. Padahal tempatnya saja tempat khamar, isinya air zam-zam. Tapi orang sudah kadung su'uzon. Dulu menyimpan tempat khamar aja tak boleh. Sekarang orang malah membuat tempat khamar sebagai jambangan ruang tamu. Berapa banyak orang Islam mengkoleksi tempat-tempat khamar. Bangga pula tu Pak Haji menyimpan tempat khamar. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sejak tobat ni alhamdulillah. Tapi sebelum tobat dulu tengoklah semua koleksi saya ni. Dosa kok bangga. Dosa tu mesti dimintakan ampunnya kepada Allah, menetes air mata minta ampun. Ini tidak. Simpan bekas-bekas tempat khamar. Campakkan. Nahi mungkar. Pak Ustaz, nanti kalau ceramah tolong jangan singgung-singgung masalah jilbab ya. Kenapa? Ini istri kepala dinas belum pakai jilbab lagi. Ustadz kok di-request? Kalau saya digitukan, saya ngangguk aja. Iyalah, insyaallah. Adapun judul pengajian kita adalah perempuan yang masuk neraka karena tidak mau pakai jilbab. Tahu dia. Nyesal saya ngundang Ustadz tuh. Ini yang pertama dan terakhir. Ya tak apa-apa. Siapa yang tak pakai jilbab menolak ajaran Islam, maka dia kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd.
Apakah kalian percaya kepada sebagian, kalian tolak sebagian? Kalian percaya ayat salat, kalian percaya ayat zakat, kalian percaya ayat haji, kalian percaya ayat umrah, tapi ayat jilbab kalian tak percaya. Kafir menolak ayat jilbab. Yalah Pak Ustaz, tak diundang-undangnya lagi Ustaz. Mana ni tak diteleponnya lagi. Setelah 3 bulan baru telepon lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, mohon maaf kami lama, banyak yang tersinggung kemarin. Terus kenapa saya diundang lagi? Udah mati yang tersinggung tuh Pak Ustaz. Banyak orang kalau banyak-banyak tersinggung tuh cepat mati. Yang penting kita macam rel kereta api saja. Macam rel kereta api. Apa yang ada di situ ya terserah. Sampaikan. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kalau mau dicari kesenangan hati orang lain yang tak akan pernah kita temukan sampai kapanpun. Bicaralah. Makanya kata Buya Hamka dalam tulisannya tahun 80-an, hai Majelis Ulama Indonesia, bicaralah. Waktu itu dia sudah keluar dari Majelis Ulama Indonesia. Dia keluar dari Majelis Ulama Indonesia bukan karena korupsi. Dia keluar dari Majelis Ulama Indonesia karena mempertahankan fatwa haram Natal bersama. Buya Hamka, ya, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang haram Natal bersama itu menghalangi presiden untuk Natal bersama non-muslim. Sedangkan kita sedang menggalakkan kerjasama antar umat beragama. Ingin Natal bersama, nyanyi-nyanyi bersama, jingle-bell bersama. Tolong Buya cabut ini fatwa. Tidak, kata Buya Hamka. Kalau begitu pilihannya 2, kata Menteri Agama. Ratu Alamsyah Prawira Negara bertahan menjadi ketua MUI, copot fatwa, atau fatwanya tetap Buya turun. Biar saya turun. Prinsip, hidup harus berprinsip. Apa kata Rusdi Hamka, anak Buya Hamka? Ketika Buya turun dari jabatan ketua Majelis Ulama, lebih banyak ucapan selamat ketika dia turun daripada ketika dia naik. Orang bangga dengan prinsip hidupnya. Orang beriman nampak kualitasnya ketika dia mampu melaksanakan nahi mungkar. Yang penting bukan saya yang buat, yang penting bukan saya yang mabuk, yang penting bukan saya yang... Bukan begitu masalahnya. Satu yang berbuat di komplek ini, kita semua ikut menerima akibatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'athallahu 'alaikum 'iqaban. Kalau kalian diam, tak peduli, biarlah. Yang penting bukan saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya. Diam kalian melihat kemungkaran. La yushikanna ayyab'athallahu 'alaikum 'iqaban. Allah akan turunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, thumma tad'unahu, kalian pun nangis doa beramai-ramai. Hadiri istighosah kubra, tablik akbar di tanah lapang, pakai baju putih, pakai kain putih, pakai topi putih, pakai sendal putih, pakai HP putih, minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Salah satu penyebab doa tak dikabulkan karena tidak melakukan nahi mungkar. Sekarang orang jual khamar berserak-serak di tepi jalan. Itu sebetulnya kalau melihat gitu gimana cara mengatasinya Pak Ustadz? SOP-nya gimana? Nabi udah jelaskan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangannya. Mana dengan tangan? Nih dengan tangan. Itu kan artinya kekuasaan Pak Ustadz. Tengoklah hadisnya. Biyadih, yadih itu dengan tangan. Jadi kalau gitu, ya dengan tangan. Kalau sanggup dia dengan tangan, diambilnya martil, dihancurkannya. Oh itu anarkis. Bukan anarkis. Itu ajaran agama.
Orang takut saja melakukannya. Ustadz kenapa tak buat? Saya kurus. Bapak yang berotot, yang tegap, buatlah. Lakukanlah. Lighayirhu biyadih, dengan tangan. Makanya hebat kawan-kawan kita yang sweeping di tepi pantai. Malam-malam keluar dari masjid, anak-anak muda pakai motor. Wah, sweeping, pakai jilbab, pakai jubah, pakai sorban. Mana surat nikahnya? Ini nikah, pacaran, apa tunangan? Tunangan pak, ini cincin. Mana? Apa beda cincin tunangan sama cincin hiasan? Tunangan pun tak boleh berdua-duaan. Tangkap, mana? Walinya, mana? Hebat, ini orang beriman. Remaja masjid tuh begitu kegiatannya. Ini remaja masjid pergi ke pantai mandi-mandi. Tuh apa remaja masjid mandi ke pantai? Anak kecil pun bisa mandi ke pantai. Remaja masjid lari pagi sekaligus sweeping. Falyughayyirhu biadi. Ini ustadz provokator nih. Saya nyampaikan hadis kok provokator. Falyughayyirhu biadi, dengan tangan. Bisa tempeleng dia. Makanya orang Islam harus bisa, harus kuat. Al mu'minul qawi, mukmin yang qawi, yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Ada seorang di pintu pasar, bawaannya lesu, loyo, mau mati aja buat. Kata Aisyah, ini siapa? Iki siapa? Ini huwa azhadun nas. Ini orang yang paling zuhud. Paling zuhud inilah orangnya Aisyah. Apa kata Aisyah? Kana Umar ibnul Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab orang yang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau bicara suaranya lantang. Wa idza masa asra, kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau menempeleng pukulannya keras. Kalau ngomong lantang, kalau berjalan tegap, kalau mukul sakit. Itu Umar bin Khattab. Jam 6. Saya sangka ada alarm tak boleh suara terlalu tinggi. Kalau tinggi berbunyi. Mobil kan ada gitu. Kalau lewat mobil terlalu tinggi, bunyi dia. Saya sangka masjid ini dipasang alarm tak boleh suara tinggi. Jadi saya lemah aja lah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Mari. Itu bukan gaya saya. Datakallama asma, kalau ngomong keras. Wa idza masya asra, kalau berjalan langkahnya tegap. Jadi anak-anak muda yang sudah ikut karate, yang sudah ikut judo. Kamu ikut apa? Karate? Enggak pak. Judo? Enggak. Kenapa makan kuat? Persiapan untuk sumo pak. Mantap. Apapun olahraga ambillah. Yang import dari Jepang ambil. Aikido, judo. Saya mau yang daerah kita aja pak. Silat, mantap. Cimande, mantap. Apapun namanya. Makanya ada tulisan ulama dari Minangkabau beberapa hari lalu masuk ke WA saya. Apa kata dia? Lah masonyo awak kini kembali kasile awak. Urang Minangkabau. Dulu solat dia teh basilek di bawah. Habis solat bersilat di bawah. Silat penting. PKI sudah mulai bangkit. Kafir sudah mulai muncul. Anak-anak muda diajar bersilat. Sebelum bersilat, silat lidah aja dulu jadilah. Pandai dia berdebat. HP yang ada di tangan Anda itu adalah senjata Anda. Cyber army, tentara cyber. Maka jangan heran anak ibu bolak-balik minta pulsa. Karena dia diajak untuk bertarung di alam gaib. Di mana itu? www.google.com, YouTube, punya blog, punya Instagram, punya FB, mempertahankan akidah, diserang orang dengan satu, serang dengan sekian. Mereka menggunakan harta mereka, kecerdasan otak mereka untuk menolong agama mereka. Kenapa kita tidak boleh? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhawanna 'anil munkar, larang
dari perbuatan mungkar.